Oke, selamat pagi dulu ya Mbak Kis, selamat pagi Kisan sama Keti. Pagi ini gentle yoga, nanti kita mulainya dari posisi tiduran dulu ya, Supta Baddha Konasana. Kalau misalnya mau di alas pakai bantal, silakan di alas pakai bantal, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Di Supta Baddha Konasana itu kayak tidur tapi kakinya posisi butterfly pose, biasanya dibilangnya butterfly pose. Di telapak kakinya disatukan seperti ini, jangan terlalu dekat dengan groinnya atau pangkal paha, agak sedikit dibawa ke depan ya. Kemudian dari sini nanti telapak kakinya disatukan, tangannya taruh di belakang. Dorong sedikit pinggulnya ke depan, ya. Kemudian tulang ekornya dihadapkan ke arah tumit. Angkat sedikit bokongnya, adjust tulang ekornya ke arah tumit, kemudian baru pelan-pelan tiduran. Ya. Kemudian posisi tangan luruskan ke atas, digenggam tangannya dulu boleh, kemudian tarik pinggangnya, rasakan stretchnya di pinggang, baru kemudian tekuk sikunya, pegang sikunya di sini. Nah, kalau misalnya terlalu tensi di pangkal pahanya, boleh di alas balok di bawah kedua paha. Jadi taruh balok di sini. Ya, karena mungkin buat beberapa orang semakin turun ke bawah, biasanya kurang nyaman di otot pangkal paha bagian dalam. Tapi kalau misalnya mau tidak di alas juga nggak apa-apa. Jadi selalu di adjust badannya, cari yang paling nyaman. Ya. Tahan dulu di sini, matanya boleh ditutup, rasakan nafasnya. Nafasnya seperti biasa, nafas dalam dari hidung, buang nafas panjangnya dari hidung. Luruskan lagi kedua tangannya ke atas, stretch lagi pinggangnya. Dari situ pegangan sikunya diganti. Kalau tadi misalnya kanannya di bawah atau di sisi posisi dalam, sekarang tangan kanannya di posisi luar. Tekan lagi bahunya ke matras, sikunya ke matras. Luruskan lagi kedua tangannya ke atas kepala, stretch lagi tangannya, badannya,
Kemudian geser kedua tangannya, taruh di samping badan. Letakkan tangannya di bawah paha. Letakkan tangannya di bawah paha. Kemudian dengan bantuan kedua telapak tangan, angkat lututnya satu persatu ke atas. Pelan-pelan ya, biasanya ini hanya 1 menit tahannya. Biasanya kalau lebih lama, otot paha dalamnya lebih terasa. Kemudian bawa kedua lututnya ke arah dada. Gerakan dulu badannya ke kiri ke kanan. Rilekskan dulu pinggangnya. Kemudian bawa telapak kakinya ke matras. Pergelangan kaki kanannya taruh di atas lutut yang kiri. Seperti angka 4. Pergelangan kaki kanan taruh di atas lutut yang kiri. Seperti angka 4. Kemudian bawa lutut yang kirinya ke arah dada. Peluk lutut kirinya. Boleh pegang dari tulang kering atau belakang paha yang kiri. Tahan dulu di sini. Rilekskan dulu pinggangnya. Perlahan, rilis. Ganti sisi. Telapak kaki yang kanan taruh di matras. Pergelangan kaki yang kiri taruh di atas lutut kanan. Gerakan yang sama. Peluk lutut kanannya ke arah dada. Perlahan rilis. Bawa lagi kedua telapak kakinya ke matras. Sekarang pergelangan kaki yang kanan letakkan lagi di atas lutut kiri. Tangannya direntangkan ke samping, sejajarkan dengan bahu. Dan bawa lutut kirinya ke sebelah kanan. Bawa lutut kirinya ke sebelah kanan. Ya, tarik. Kepalanya diputar menoleh ke bahu yang kiri. Tahan dulu di situ ya. Perlahan rilis. Angkat lutut kirinya. Ganti sisi. Pergelangan kaki yang kiri di lutut kanan. Bawa lutut kanannya ke sebelah kiri. Kepalanya diputar menoleh ke arah bahu kanan. Kalau bisa tarik lutut yang kanan sampai bisa menyentuh matras.
Angkat lututnya ke atas, peluk lagi kedua lututnya, bawa ke arah dada. Sekarang lutut yang kanan taruh di atas lutut yang kiri, seperti kalau kita duduk seperti ini. Ya, kemudian boleh dikaitkan jari kaki yang kanan ke pergelangan kaki yang kiri. Biasanya dibilangnya eagle, kakinya eagle. Geser bokongnya ke sebelah kanan, kemudian bawa lututnya ke kiri. Kita twisting dengan posisi kaki eagle. Kalau misalnya tidak bisa dikaitkan, pergelangan kakinya nggak apa-apa. Ya, dan lututnya bawa ke arah dada. Tarik lututnya ke arah dada, bawa ke arah dada. Ya, jadi biar terasa dari pinggangnya yang sebelah kanan. Kita tahan dulu di sini 2 menit. Relax mungkin bahunya. Kepalanya boleh melihat ke bahu yang kanan. Perlahan rilis, angkat lututnya. Ganti sisi. Sekarang lututnya yang kiri di atas lutut kanan. Geser dulu bokongnya ke arah sebelah kiri. Bawa dulu lututnya ke arah dada. Ya, bawa dulu lututnya ke arah dada, baru kemudian dibawa ke kanan. Kepalanya diputar, menoleh ke arah bahu yang kiri.
Perlahan rilis, angkat kedua lututnya. Sekarang masih ditumpuk, lututnya masih ditumpuk, lutut kanannya masih di atas lutut kiri. Sekarang pegang pergelangan kakinya seperti ini, ya. Tapi kakinya jangan ditarik ke bawah, jangan ke arah pinggul. Ditarik dapat didorong ke atas. Sejajarkan pergelangan kakinya dengan lutut, bahunya didorong ke bawah, ya. Tahan dulu di situ 1 menit. Kakinya jangan ditarik ke bawah, tapi didorong ke atas sambil ditarik ke samping. Perlahan rilis, ganti sisi. Sekarang lutut yang sebelah kirinya yang di atas. Pegang pergelangan kaki, dorong lagi kakinya ke atas dan sedikit ditarik ke samping. 1 menit. Perlahan rilis. Peluk lagi kedua lututnya, bawa ke arah dada. Peluk dulu lututnya, bawa ke arah dada. Putar badannya ke kanan. Kemudian bangun ke posisi duduk. Kembali lagi di sini, butterfly. Sekarang kita posisi butterfly dalam posisi duduk. Tarik bokongnya ke arah belakang. Kemudian bawa badannya ke depan. Relax mungkin ya. Bawa sikunya ke matras. Kalau bisa kepalanya di lantai, taruh di lantai atau di matras. Atau telapak tangannya boleh ditumpuk seperti ini. Ya. Jadi keningnya itu di atas punggung tangannya. Semampunya, kalau misalnya masih terasa tidak nyaman di pangkal paha dalamnya, lututnya, tumitnya boleh didorong sedikit ke depan. Sikunya rileks saja ya. Sikunya rileks aja, taruh sikunya di matras. Ikuti nafasnya, biarkan nafasnya membawa badannya semakin rileks, supaya kepalanya bisa atau badannya bisa turun ke bawah lebih rendah.
Perlahan rilis, telapak tangannya mundurkan dulu ke arah kaki, kemudian dorong tubuhnya bangun. Masih dalam posisi itu, masih dalam posisi butterfly, kaki kanannya luruskan ke samping, tarik tumit kirinya ke pangkal paha. Biasanya dibilangnya half butterfly. Bawa lagi badannya ke depan, luruskan kakinya. Kalau mau ditekan pahanya silakan. Atau kalau misalnya masih kurang nyaman di bawah lutut, boleh dialas pakai handuk kecil biasanya taruh di bawah lututnya. Ya, bawa lagi badannya ke depan. Kalau bisa badannya jangan terlalu miring ke arah sebelah kiri, ya, tapi bawa ke arah tengah atau ke kanan. Posisinya sama, sikunya boleh di matras. Kalau yang belum bisa tahan di sini nggak apa-apa. Sikunya sedikit diluruskan. Nanti pelan-pelan baru belajar menekuk siku sampai sikunya bisa nempel di matras. Setelah sikunya nempel di matras, baru kemudian tumpuk telapak tangannya, taruh keningnya di atas punggung tangannya. Kakinya geser ke samping lagi ya, Sisan. Diagonal ke samping. Nah, gitu. Iya. Rasakan waktu badannya ke depan, bokongnya tulang duduknya itu tetap menempel di matras sejajar. Jadi terasa kalau terlalu banyak badannya miring ke sebelah kiri, biasanya bokong kanannya agak naik. Kalau seperti itu, aktifkan kaki yang sebelah kanan, tekan lagi pahanya ke matras. Perlahan bangun, kembali ke posisi duduk, sekarang ganti sisi, kaki yang kirinya diluruskan, tumit kanannya ditarik masuk ke dalam. Sama gerakannya, tekan paha kirinya sekarang ke arah matras, badannya dibawa sedikit geser ke arah kiri, jadi jangan terlalu banyak ke kanan. Ya, telapak tangan atau siku, keningnya ditumpukan punggung tangan.
Perlahan, bangun, luruskan kedua kakinya ke samping. Luruskan kedua kakinya ke samping. Kalau mau lebih lebar silakan, enggak juga nggak apa-apa, semampunya. Tarik lagi bokongnya ke arah belakang. Badannya diputar dulu menghadap ke kanan. Nanti tangan kirinya ada di matras. Angkat tangan kanan ke atas, kemudian badannya ditekuk ke arah pinggang sebelah kiri. Kalau tangan di kanan tidak bisa pegang telapak kaki, tangannya taruh di belakang kepala. Siku kirinya di matras, paha kanan tekan lagi ke lantai. Rasakan lagi pinggangnya yang sebelah kanan. Ikuti nafas, rilekskan badannya, nanti baru pegang kaki. Jangan ditarik dari bahu ya. Bahu yang kanannya rileks, yang terasa itu dari pinggang. Karena beda kalau kita narik dari bahu kayak gini. Bahunya tuh harus selalu rileks. Yang dipanjangkan pinggang, jadi jangan memaksa memegang kaki, tapi bahunya diangkat ke atas. Jadi bahunya jangan tension, bahunya harus rileks. Jadi kalau misalnya tangannya belum bisa pegang kaki, tangannya taruh di belakang kepala nggak apa-apa. Jadi ikuti nafasnya, terus tarik dari pinggang. Kalau terasa tegang di otot lehernya, berarti bahunya yang sebelah kanan terlalu dinaikkan ke atas. Adjust lagi, bawa bahunya jauh dari telinga. Perlahan angkat tangan kanannya ke atas, bangun, ganti sisi. Bangun pelan-pelan, hati-hati pinggangnya yang kanan. Sekarang putar badannya menghadap ke arah sebelah kanan. Ya, angkat putar badannya ke kiri, angkat dulu tangan kirinya, kemudian side bend ke arah sebelah kanan. Gerakannya sama, sekarang kasih perhatian ke arah bahu kiri. Kalau bahu kirinya tension, berarti harus di-adjust. Ikuti nafasnya, jangan dipaksa.
Angkat tangan kirinya ke atas, kemudian bangun perlahan. Sekarang buka kakinya kalau bisa lebih lebar lagi dari yang sekarang. Posisinya lebih lebar lagi. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lebar mungkin bawa ke samping. Biasanya kalau di hatha itu bilangnya sama konasana. Bawa badannya ke depan. Kalau misalnya jari kakinya bisa menempel di matras, jadi dari sini bawa kakinya selebar mungkin ke samping, ya. Jari kakinya kalau bisa nanti menghadap ke depan kayak gini. Ya, diputar menghadap ke depan sampai jempol kakinya menempel di matras. Jadi kayak kaki balerina gitu. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi dari sini seperti biasa otot pahanya diputar dulu ke arah luar. Ya, kakinya boleh diflekskan dulu supaya bisa diaktifkan otot pahanya. Kemudian pelan-pelan baru badannya ke depan. Di sini juga sama, telapak tangan boleh, nanti pelan-pelan sikunya boleh letakkan di matras sampai nanti badannya turun ke bawah. Nah, dari sini nanti jari kakinya dibawa ke depan. Jari kakinya dibawa ke depan. Ikuti, tapi jangan langsung ditekan ke bawah ya. Biasanya kalau ini agak kurang terasa banget di paha dalamnya. Tapi kalau bisa langsung dibawa jempol kakinya ke matras, bawa. Kemudian kalau misalnya sudah bisa, tangannya luruskan, boleh ke depan atau ke samping. Kepalanya diputar ke kiri atau ke kanan. Jadi posisinya seperti ini. Kayak seperti capung. Kalau dari atas tuh capung, apa dragonfly, ya. Kalau dragonfly itu kan punya dua sayap. Nah, kaki itu seperti sama tangan kita seperti sayapnya. Jadi dari sini nanti semakin lebar kakinya, bawa ke depan, kemudian tangannya lurus ke samping. Semampunya. Ya. Di sini jari kaki sampai ke pangkal pahanya rileks. Ya, karena fokusnya di pangkal paha dalam, di otot paha dalam. Waktu bangun, telapak tangannya digeser dulu ke tengah, di samping dada. Kemudian tekan telapak tangan ke matras, pelan-pelan tegakkan badannya. Pelan ya, pelan. Tahan dulu di situ, tahan dulu di situ. Badannya tegak sih, San. Langsung tegak badannya. Ya, kakinya rileks saja. Pergelangan kakinya rileks, jari kakinya rileks. Nggak usah di point, nggak usah di flex, rileks saja kakinya. Oke? Dari situ waktu rilis, tangannya taruh di bawah lutut. Ya, jadi kakinya tuh jangan di point kayak gini. Jangan dipaksa point. Jadi rileks saja kakinya. Ya. Waktu bangun, tarik lututnya, dibantu pakai tangan. Bawa kakinya satu persatu ke tengah.
Ya, peluk dulu lututnya, bawa ke arah dada, kemudian pegang sikunya. Jadi kita memeluk lutut, pegang siku, tegakkan dulu tulang punggungnya, tarik dagunya ke arah dada. Kalau bisa keningnya nempel ke arah lutut, bawa keningnya ke arah lutut. Jadi sekaligus stretch untuk otot leher dari punggung ya, punggung sampai ke otot leher belakang. Dari relax, bahunya jangan. Angkat kepalanya, luruskan kedua kakinya ke depan, tarik bokongnya ke belakang, kakinya boleh dirapatkan, pakai ujung jari tangan, luruskan dulu punggungnya, tegakkan dulu punggungnya, kemudian dorong dadanya ke depan, bawa telapak tangannya satu persatu di samping telapak kaki, tekuk sikunya, sama bawa nafasnya membawa badannya turun ke bawah. Sampai nanti kepalanya bisa menyentuh ke tulang keringnya. Di sini sama ya, ikuti aja nafasnya. Mundurkan telapak tangannya ke belakang, ke arah samping telapak kaki, kemudian dorong lagi badannya tuh bangun, kembali ke posisi duduk. Kemudian dari posisi di sini, pegang pergelangan kaki kanannya, taruh lutut kanannya di atas lutut kiri. Kalau dari depan seperti ini. Jadi pegang pergelangan kakinya, taruh lututnya di atas lututnya yang kiri ya. Optionnya kaki yang sebelah kirinya boleh diluruskan atau lipat kaki kirinya dibawa ke belakang. Jadi posisi lututnya sejajar. Kalau mau di-adjust, pegang pergelangan kaki, angkat bokongnya, geser sedikit bokongnya ke kanan, kemudian baru kembali posisi duduk. Badannya tegak, kemudian dari sini bawa dadanya ke depan,
Sikunya letakkan di matras. Kalau bisa dagunya di atas lutut, taruh dagunya di atas lutut. Mundurkan dulu telapak tangannya ke belakang, kemudian kembali ke posisi duduk. Kakinya masih sama, posisinya di sini. Bawa tangan kanannya ke samping, luruskan lagi tangan kirinya ke atas. Sekali lagi bawa badannya miring ke sebelah kanan. Kalau misalnya siku kanannya nggak bisa nempel di matras, angkat sedikit nggak apa-apa. Ya. Kemudian bahu dan siku yang kirinya rileks. Ikuti nafas. Rasakan lagi pinggangnya yang kiri. Posisi sikunya jangan terlalu jauh dari pinggulnya. Ya, jadi jangan terlalu ke samping. Just relax, agak dekat posisi sikunya dengan pinggul yang kanan supaya ininya lebih terasa. Angkat tangan kirinya ke atas, kemudian bangun, luruskan lagi kedua kakinya ke depan. Sekarang ganti sisi, lututnya yang sebelah kiri di atas, lutut kanan, kemudian bawa, ya, ganti sisi. Gerakannya sama, di-adjust dulu. Di-adjust pokoknya bawa ke arah sebelah kanan, tegakkan tulang punggungnya, baru kemudian bawa badannya ke depan. Mundurkan telapak tangannya ke belakang, kemudian bangun. Sekarang sikunya yang kiri letakkan di samping. Jangan terlalu jauh, ya. Jangan terlalu di sini, gitu. Jadi waktu ditekuk, sikunya itu dekat ke ujung jarinya, jari kakinya. Ya, jadi jangan terlalu jauh sekali. Kemudian angkat tangan kanannya, stretch lagi pinggangnya. Jadi posisi siku dengan bahu tetap sejajar. Putar sedikit badan madep ke atas atau sedikit badannya dimundurkan ke belakang supaya terasa lebih banyak di pinggangnya yang sebelah kanan.
Angkat tangan kanan ke atas, kemudian bangun perlahan, luruskan lagi kedua kakinya ke depan. Luruskan lagi kedua kakinya ke depan. Oke, sekarang buka sedikit kakinya ke samping. Kaki yang sebelah kanan, ya. Kaki kanan bawa tumitnya ke arah pangkal pahanya. Kemudian kaki yang sebelah kirinya dilipat ke belakang seperti ini. Ya, jadi agak sedikit lebar nggak apa-apa. Sedikit lebar. Jadi kalau misalnya dari tadi yang kita seperti ini, lebar, yang kakinya lebar itu, bawa kaki kanannya masuk ke dalam, kemudian kaki kirinya lipat ke belakang. Ya, selebar mungkin. Nah, dari sini badannya diputar menghadap ke arah sebelah kanan. Pinggulnya yang sebelah kiri, lihat dulu ya. Pinggul kirinya jangan naik, jangan gini. Pinggul kirinya nggak naik. Waktu diputar, kedua tulang duduknya tetap nempel di matras. Putar badannya menghadap ke arah sebelah kanan. Nah, kalau bisa, tangan yang kirinya tekan ke arah lutut yang kanan, kemudian putar lagi badannya menghadap ke arah sebelah kanan. Rasakan dari pinggangnya. Setiap kali badannya diputar, bokong kirinya tekan ke matras. Perlahan rilis, putar badannya menghadap ke depan, luruskan kakinya, ganti sisi. Kakinya yang sebelah kiri lipat ke dalam, kaki kanannya dilipat ke belakang. Bawa lagi, lebar kakinya ke samping. Di posisi tumit itu yang di belakang seperti ini ya, kayak biasa. Gerakan yang sama, putar badannya ke arah sebaliknya. Sekarang bawa badannya putar ke arah sebelah kiri. Pinggul kanan atau paha kanannya tekan ke matras. Tarik atau putar punggungnya lebih jauh, menghadap ke arah sebelah kiri. Perlahan, rilis. Bawa lagi kakinya ke samping. Sekarang tekuk lagi kakinya yang sebelah kanan ya, kaki kanan. Badannya diputar menghadap ke sebelah lututnya yang kanan. Seperti pigeon ya, tapi bukan pigeon. Kita dulu lakukannya tegak. Optionnya kaki belakangnya ditekuk. Kayak gini. Kalau bisa lurus, luruskan kaki kanannya, kaki kirinya ke belakang. Kemudian bawa badannya putar menghadap ke kaki yang kanan. Tangan kirinya boleh taruh di atas lutut kanan atau boleh taruh di matras. Tangan kanan yang pegang kakinya yang sebelah kiri. Ya, tapi kalau nggak bisa, tahan aja di sini. Bawa pinggul kirinya ke depan. Optionnya di sini. Ya, badannya bisa menghadap ke lutut yang kanan. Nah, gitu. Iya, seperti Mbak Kis
Tahan dulu di situ ya. Tangan yang kanan pegang paha kiri dari belakang. Tangan yang kiri ada di atas lutut kanan. Terbalik, cetik terbalik. Tangan kanannya pegang. Nah, gitu, iya. Kalau bisa pegang pahanya, pegang pahanya. Tahan dulu di situ ya. Perlahan rilis. Putar badannya menghadap ke depan. Ya, awas ya. Luruskan lagi kakinya ke samping. Ganti sisi. Kaki yang kirinya tekuk ke dalam. Kemudian putar. Geser sedikit kaki yang kanan ke belakang. Ya, sama gerakannya. Boleh tahan di sini. Kalau tangan kirinya bawa ke belakang. Ya, kalau nggak bisa pegang juga nggak apa-apa. Tegakkan badannya, putar sedikit madep ke arah sebelah kiri. Kemudian nanti baru belajar untuk pegang paha. Tangan kanan taruh di atas lutut kiri. Biasanya pinggang, panggul, daerah sekitar pinggul terasa beda. Perlahan, rilis. Putar badan menghadap ke depan. Iya, sekarang telapak kakinya disatukan lagi seperti butterfly pose atau Baddha Konasana, tapi posisi tumitnya lebih jauh ke depan, seperti diamond. Ya, bokongnya bawa ke belakang, putar otot pahanya ke arah luar, badannya serileks mungkin bawa ke depan, punggungnya boleh melengkung atau rounding atau bungkuk, atau diluruskan, cari yang paling nyaman. Kemudian kepalanya biasanya bisa nempel di telapak kaki. Relax dulu 2 menit di situ.
Telapak tangannya dimundurkan ke belakang, tegakkan lagi badannya, tangannya taruh di bawah lutut, kemudian angkat lagi lututnya ke atas. Sekarang bawa bokongnya ke depan, posisi tiduran. Peluk lagi kedua lututnya, bawa ke arah dada. Boleh badannya digerakkan ke kiri ke kanan dulu. Kembali ke tengah. Sekarang kaki yang kirinya diluruskan ke matras. Ya, geser kaki kirinya ke arah sebelah kanan. Bawa lutut kanannya ke kiri. Kepalanya diputar menoleh ke arah bahu yang kanan. Tahan dulu di situ. Tekan lututnya kalau bisa sampai menyentuh matras. Ya, selalu dekat. Kalau misalnya jari tangan saya ini adalah lutut, jadi lututnya tuh dekatnya ke arah dada, jadi jangan menjauh dari perut. Kalau bisa semakin ditarik ke arah dada, biar terasa pinggangnya yang kanan. Opsinya boleh tahan di situ, luruskan kaki kanannya, kaki kanan pegang dengan tangan kiri, kemudian kaki kirinya ditekuk, pegang pergelangan kakinya dengan tangan kanan. Ya, tarik lagi, jadi kayak ditarik kaki kiri ke arah sebelah kanan, kaki kanan tarik ke arah sebelah kiri, tekan lagi bahu kanannya ke matras. Perlahan rilis, luruskan lagi kakinya yang kiri, angkat lutut kanan, peluk lagi kedua lutut, adjust lagi bokongnya ke tengah, luruskan lagi punggungnya, tekan lagi badannya ke kiri ke kanan. Kemudian sekarang ganti sisi, peluk lututnya yang sebelah kiri, kaki kanannya lurus ke matras. Gerakannya sama, geser dulu kaki kanannya ke arah sebelah kiri, kemudian bawa lutut kirinya ke kanan. Kepalanya diputar menoleh ke arah bahu yang kiri. Luruskan kaki yang kirinya, pegang dengan tangan kanan, lutut kanannya boleh ditekuk
Pegang pergelangan kaki dengan tangan yang kiri. Perlahan, luruskan kakinya yang kanan. Tekuk lutut yang kiri, kembalikan lagi ke tengah. Peluk lagi kedua lututnya. Gerakkan badannya ke kiri, ke kanan. Boleh diangkat lagi kepalanya, dekatkan kepalanya ke arah lutut. Tarik lagi dagunya ke arah dada. Letakkan kepalanya di matras. Taruh telapak kakinya di lantai. Kemudian luruskan kakinya satu persatu. Kakinya boleh dibuka selebar matras. Kemudian tangannya luruskan di samping badan. Seperti biasa, kalau ada kacamata, pakai kacamata buka, matanya boleh ditutup dengan handuk. Telapak tangan menghadap ke atas, jari kakinya biarkan rileks terbuka ke samping. Kalau misalnya di bawah lumbar atau punggung bagian bawahnya masih terasa ada celah, taruh bantal di bawah lutut. Ya, jadi semua tulang punggungnya atau otot punggungnya menempel di matras. 3 menit insafasan.
Perlahan gerakan jari tangannya, jari kaki, buat gerakan melingkar di pergelangan kaki dan pergelangan tangan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian kakinya boleh flex, boleh point, flex dan point. Geser tangannya ke atas, kepala stretch lagi badannya, stretch lagi punggung, pinggang. Rapatkan kedua telapak kaki, bawa lututnya ke arah dada. Peluk lagi lututnya. Gerakkan lagi badannya ke kiri, ke kanan. Putar seluruh badannya madep ke kanan. Tahan dulu sebentar. Di kanan. Kemudian bangun ke posisi duduk. Ya, terima kasih Mbak Kis, Pisan sama Ceti. Hari ini kelasnya gentle yoganya lebih banyak untuk pinggang dan panggul atau hip. Ya, stretch untuk pinggang ke daerah pinggang, khususnya untuk pinggang dan panggul. So, terima kasih banyak untuk kelasnya pagi ini. Ya, nanti jumpa lagi di kelas berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.